Grup ini is completely terbuka. Open. Masih lagi terbuka. Dan benda yang paling menarik, dan ini adalah sebab utama kenapa peminat Indonesia harus menyimpan semangat dan masih lagi menabur harapan yang tinggi, kerana daripada 4 perlawanan yang mereka beraksi setakat ini, 3 adalah di tempat lawan. Itulah cuplikan pandangan orang Malaysia terhadap kinerja tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kita tidak membahas secara mendalam mengenai isi penilaian orang Malaysia tersebut. Tapi kami malah tertarik untuk melihat jumlah penonton pada video di kanal Astro Arena itu. Tayangan ulasan mengenai tim Garuda ternyata lebih banyak ditonton dibandingkan dengan ulasan mengenai Harimau Malaya. Tentu saja penonton mengenai ulasan tim Garuda tersebut kebanyakan berasal dari Indonesia. Tapi hal ini tetap mengherankan, karena kanal Astro Arena adalah milik televisi Malaysia. Jumlah penonton ulasan mengenai timnas Indonesia mencapai 47.000. Adapun penonton Harimau Malaya kurang dari sepertiganya, yakni hanya 15.000. Hal ini mungkin memperlihatkan sikap penggemar sepak bola Malaysia yang kian frustasi terhadap Harimau Malaya. Berikut ini adalah rincian perbandingan jumlah penonton. Jumlah orang yang suka dan jumlah komentar pun, tayangan mengenai tim nasional Indonesia juga lebih banyak. Kekalahan 4-0 Harimau Malaya atas Selandia Baru tampaknya membuat kaum Melayu negeri Kasino Malaysia semakin kehilangan harapan terhadap tim sepak bola Malaysia. Nasib tim Indonesia dan Malaysia memang sudah berbeda. Tim Garuda sekarang bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Adapun tim Harimau Malaya telah gagal. Walau kalah dari Cina, Indonesia telah mengumpulkan nilai 3. Jadi poinnya sama dengan Cina. Pencapaian ini sudah lumayan dibanding dengan prestasi Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Saat itu, Thailand hanya mampu mengumpulkan 2 poin. Prestasi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lebih baik, yakni mendapat 4 poin. Tapi seperti halnya Thailand, saat itu Vietnam juga gagal ke Piala Dunia dan hanya menjadi juru kunci grup. Nah, Indonesia masih berpeluang mencatat prestasi lebih baik. Indonesia masih bisa menambah poin karena masih ada 6 pertandingan lagi. Bahkan, masih ada harapan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Hal lain yang membedakan tim Indonesia dan Malaysia adalah nasib keduanya pada ajang Piala Asia 2027. Indonesia termasuk 18 negara yang sudah lolos ke putaran final laga ini. Adapun Malaysia masih berjuang untuk bisa lolos ke putaran final. Tim Harimau Malaya harus berjuang bersama 24 negara lain di Asia untuk berebut 6 tiket yang masih tersisa. 24 negara itu akan dibagi dalam 6 grup, dan hanya juara grup yang mendapat tiket ke putaran final Piala Asia. Itulah perbedaan nasib tim Indonesia dan Malaysia. Tayangan mengenai tim Indonesia mendapat sambutan lebih banyak penonton. Berikut ini adalah cuplikannya. Dan tapi Indonesia tampil sebagai satu pasukan yang sangat-sangat berbeza di separuh masa kedua. Ya. Dan kemudiannya ada kebangkitan. Walaupun diorang ketinggalan 2-0 at one point. Jaringan daripada Tom Hay yang mengurangkan defisit. Ada a late push untuk mengejar jaringan penyamaan. At this point aku boleh faham kekecewaan yang ada di kalangan penyokong Indonesia. Tetapi akhirnya ia tidak menjadi. Dan Indonesia tewas 2-1, kekalahan pertama mereka di pusingan kelayakan ini, mencetuskan beberapa perdebatan, khususnya aku tak nak dive too deep into this debate sebab ia akan mengambil masa, tetapi ialah ramai Okey, aku simpulkan. Adakah hang rasa ada
kesalahan taktik daripada Shin Tae-yong di perlawanan menentang China. Aku secara peribadi, aku bagi tahu lu, no, I would have done the same. So, bagi aku tak tahu kesalahan taktik atau tak, tetapi ia adalah benda yang sangat mudah untuk kita lihat in hindsight. Yeah. Mungkin in hindsight, kalau ada Rizky Ridho, mungkin mereka bermain dengan lebih baik. Tetapi kalau ada Rizky Ridho dan kalau Shane buat kesilapan yang sama, ia tetap akan menghadiahkan. Ya. So, bagi aku, kalau kita dah percaya kepada tugas yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, kalau penyokong-penyokong Indonesia percaya terhadap dia, beri kepercayaan sepenuhnya kepada semua keputusan yang dia lakukan. Aku tahu daripada international window kali ini, diorang kutip satu mata saja. It could have been 3, it could have been 4. Tapi hanya satu. Tetapi dengan keputusan Arab Saudi juga seri dengan baik, 0-0. itu bermakna grup ini is completely terbuka. Masih lagi terbuka. Dan benda yang paling menarik, dan ini adalah sebab utama kenapa peminat Indonesia harus menyimpan semangat dan masih lagi menabur harapan yang tinggi, kerana daripada 4 perlawanan yang mereka beraksi setakat ini, 3 adalah di tempat lawan. Hanya sekali sahaja di tempat sendiri. So there are many home games to come. Selanjutnya marilah kita simak cuplikan tayangan ulasan mengenai Harimau Malaya yang penontonnya jauh lebih kecil. Aku nak mula dengan menyebut tentang cara kita merancang window kali ini. Sangat mengecewakan bagi aku, kerana kita berada dalam fasa di mana kita mahu mengutip sebanyak mata ranking FIFA yang mungkin untuk meletakkan kita dalam kedudukan yang lebih mantap apabila undian untuk kelayakan Piala Asia pusingan ketiga dilakukan. Senang cerita, for us to be in the right pot. In the right pot. So that kita dapat avoid the big teams dan kita mendapat draw yang sedikit lebih mudah. Itu adalah perancangan yang seharusnya dititik beratkan lah. Namun begitu, apa yang kita buat adalah sangat berisiko. Sebab kita hanya merancang satu sahaja friendly game, dan friendly game tersebut juga menentang sebuah pasukan yang jauh lebih kuat di tempat lawan. Jadi kalau kita tewas perlawanan tersebut, which dari segi statistik the probability would have been very high, kalau kita tewas perlawanan tersebut, which we ended up doing, itu akan bermakna kita akan mengalami situasi di mana ada negative FIFA ranking points. Ranking points ni tidak akan membantu skuad kebangsaan. Dia macam ni, bukan aku nak kata kita buat silap pergi lawan New Zealand. No, in fact, kalau ada satu good thing yang FAM did, which is arranging the friendly versus New Zealand, because aku rasa these are the sort of experiences yang pemain-pemain kita memang perlukan. Memang kita perlukan pengalaman lawan dengan tim yang lebih besar, dengan lebih kerap, dan bermain di tempat lawan dengan lebih banyak, so that kita dapat merasai atmosfer berbeza dan menyesuaikan diri dengan tahap tekanan yang berbeza. Tetapi di samping perkara tu hang buat, hang juga kena pastikan bahawa ada option lain untuk kita maksimumkan international window yang bagi ruang kepada 2 perlawanan, dan B, walaupun satu tu ada risiko besar untuk kita tewas, ada lagi satu perlawanan ini bukan 100% kita guarantee kita akan menang, tapi ada probability yang lebih besar untuk kita menang, so that you can balance it out. Tetapi kegagalan kita untuk melakukan perkara tersebut sangat mengecewakan. Itulah antusiasme penonton Harimau Malaya yang berbeda dengan tim Garuda Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.